Bab 71, Metode Kekerasan Riansu. Ini bukan ginseng yang luar biasa tadi. Riansu mengerutkan kening dan berkata, bajingan itu. Riansu akhirnya melihat bahwa Yogi Xiang bertekad untuk memungkiri kesepakatannya. Kemarahan tiba-tiba muncul, dan dia menyipitkan matanya, jadi, kamu akan mengingkari janjimu. Bawahan Yogi Xiang tidak takut dengan kemarahan Riansu, dia mencibir dengan nada menghina, kenapa, kamu masih ingin membuat masalah di paviliun Pinxiang? Dia bahkan tidak berpura-pura lagi. Bahkan jika Riansu dengan mudah mengalahkan Yogi Xiang sekarang, dia tetap tidak menganggap serius Riansu, karena perwakilan di belakangnya adalah paviliun Pinxiang. Riansu tiba-tiba mencengkeram lehernya dan berkata dengan dingin, saya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan paviliun Pinxiang Anda dan menjaga rasa hormat terhadap paviliun Pinxiang Anda. Sekarang Anda akan melakukan ini dengan saya. Semua orang terkejut dengan tindakan Riansu. Ini adalah orang dari paviliun Pinxiang. Bukankah Riansu tidak takut menyinggung paviliun Pinxiang? Bawahannya juga sedikit ketakutan. Dia memang berperan kecil di paviliun Pinxiang. Yogi Xiang memperlakukannya seperti babi atau anjing, tapi ini tidak berarti orang luar berhak menyinggung perasaannya. Pada saat itu, wajahnya dengan cepat menjadi gelap, dan dia berkata dengan nada yang sangat tidak ramah, apakah kamu ingin menjadi musuh paviliun Pinxiang? Riansu menatap dengan dingin, saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Bawahan itu mendengus dingin, biarkan aku pergi dan minta maaflah kepadaku, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Riansu tersenyum, dia awalnya menghormati paviliun Pinxiang. Pria bernama Yogi Xiang itu begitu sombong sekarang, tapi dia tidak membunuhnya. Tapi sekarang dia hanyalah antek dari paviliun Pinxiang, dan dia berani meremehkannya, dan bahkan mengancamnya. Ini lucu sekali. Dia adalah seorang pejuang di alam surgawi, dan dia masih merupakan pemilik tubuh suci naga sejati yang sangat mulia di 3000 dunia. Jika dia dapat menahan nada ini, maka dia mungkin akan menemukan sepotong tahu dan membunuhnya. Plak, Riansu menamparnya dengan punggung tangannya dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu berani mengancamku. Bawahannya menerima tamparan ini dan berteriak dengan marah, kamu berani memukulku. Saya dari paviliun Pinxiang. Riansu tidak mengatakan apa-apa, dan menamparnya lagi, dan kali ini dia menamparkan lebih keras. Dalam sekejap, bawahannya terbangun dan matanya menjadi lebih jernih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya benar-benar orang gila dan tidak memberikan wajah apapun pada paviliun Pinxiang. Ketika orang lain di halaman paviliun melihat Riansu menamparkan 2 kali berturut-turut, wajah mereka sangat terkejut, mengira Riansu pasti gila. Riansu tidak mempedulikan hal ini. Pamannya sedang menunggunya dalam bahaya. Dia harus membawa kembali ginseng berkualitas terbaik. Bawa aku untuk mendapatkan ginseng yang benar-benar berkualitas tinggi. Riansu memesan. Bawahannya gemetar dan tersenyum pahit, ginseng kualitas terbaik adalah milik Tuan Xiang. Saya tidak punya hak untuk membuat keputusan. Riansu menyipitkan matanya dan berkata, jadi maksudmu, ginseng kualitas terbaik itu ada di tempat Yogi Xiang? Ya, bawa aku untuk menemuinya, kata Riansu. Liang Huachan segera berjalan dan berkata kepada Riansu, apakah kamu benar-benar ingin mengambil ginseng kualitas terbaik? Riansu balik bertanya, apa lagi? Liang Huachan berkata dengan cemas, apakah kamu bodoh? Saya sudah menjelaskan kepada Anda, bahwa Yogi tidak ingin memberi Anda ginseng terbaik. Jika Anda terus membicarakannya, Anda akan menyinggung paviliun Pinxiang sepenuhnya. Yang lain juga mengangguk. Saat ini, mereka juga melihat bahwa paviliun Pinxiang tidak berniat menjual ginseng berkualitas tinggi. Apa yang dilakukan Yogi Xiang barusan hanyalah untuk menghibur mereka. Setelah menyadari hal ini, mereka semua sangat benci dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang mampu melawan paviliun Pinxiang? Dalam 3/3 hektar kota naga, paviliun Pinxiang adalah raksasa, jauh melampaui apa yang dapat disinggung oleh para pejuang alam suci seperti mereka. Riansu tersenyum, saya telah bepergian ke seluruh dunia dengan berbagai alasan, dan saya telah memenangkan kehormatan karena bersikap adil dan jujur. Mengapa dia, Yogi Xiang, harus menolak memberikan apa yang sudah disepakati bersama? Bawa aku ke sana. Riansu mendorong bawahannya, tetapi tidak mendengarkan nasihat Liang Huachan. Ketika mereka melihat Riansu menempuh jalannya sendiri, mereka menggelengkan kepala, berpikir bahwa Riansu pasti akan mendapat masalah kali ini.
Bukan tidak mungkin jika tidak menanganinya dengan baik, malah bisa membahayakan nyawa. Di halaman dalam paviliun Pinxiang, Yogi Xiang sedang bermain dengan ginseng kelas atas di tangannya, dengan senyum feminin di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, jadi bagaimana jika kamu mengalahkanku, ginseng kelas atas ini masih jadi milikku. Selama aku memakan ginseng yang luar biasa ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Lalu aku akan membalas dendamku sendiri. Yogi Xiang adalah orang yang berpikiran sempit, dia suka menyiksa lawannya untuk mendapatkan kesenangan. Dia akan menemukan cara untuk membalas dendam pada siapapun yang mengalahkannya. Riansu baru saja mengalahkannya, dan dia sudah menganggap Riansu sebagai musuhnya. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan membunuh Riansu sesegera mungkin. Hanya dengan cara inilah pikirannya menjadi jernih dan seni bela dirinya dapat berkembang. Pada saat ini, pintu dibuka, dan sinar matahari dari luar menyinari, membawa kecerahan dan aura pembunuh ke ruangan gelap ini. Ekspresi Yogi Xiang berubah, dan dia berbalik untuk melihat Riansu melangkah masuk dengan bawahannya di tangannya. Sungguh lancang. Siapa yang membiarkanmu masuk, keluar dari sini. Yogi Xiang meraung keras. Kemunculan Riansu di luar dugaannya dan mengejutkannya, membuatnya merasa sangat malu dan marah. Setelah Riansu masuk, dia segera melihat ginseng berkualitas tinggi di tangan Yogi Xiang, dan bola kemarahan melintas di matanya. Orang ini benar-benar ingin meretas ginsengnya yang berkualitas tinggi, sungguh seekor anjing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Riansu melangkah menuju Yogi Xiang. Yogi Xiang menjadi semakin kesal saat melihat Riansu, bukannya pergi, dia malah masuk. Ini adalah wilayahnya, dan orang luar yang berani mengabaikan perintahnya tidak bisa dimaafkan. Yogi Xiang tidak ragu-ragu sama sekali, dia segera mengeluarkan pisau dari bawah meja, dan kemudian menebas ke arah Riansu dengan keras. Dia menebas dengan sangat cepat, dan dia menebas secara horizontal ke arah dada Riansu. Jangkauan serangannya sangat luas. Setelah tebasannya mengenai sasaran, Riansu pasti akan terluka parah. Riansu bersiap dengan baik. Alih-alih mundur, dia mempercepat kecepatannya dan bergegas dengan sekop geser. Sambil menghindari pisau, dia juga memperpendek jarak antara dia dan Yogi Xiang. Kemudian, dalam ketakutan Yogi Xiang, dia meninju tepat di hati Yogi Xiang. Dengan keras, Yogi Xiang terlempar ke belakang seperti karung pasir dan membentur pilar dengan keras. Ah! Yogi Xiang menjerit melengking di udara, menutupi hatinya, wajahnya pucat dan penuh kesakitan. Pukulan ini langsung meledakkan hatinya. Rasa sakit itu membuatnya gemetar dan air mata berjatuhan. Rasa sakit yang meledak di hati tidak bisa ditahan oleh kemauan manusia. Riansu meninjunya, memandangnya dengan jijik, lalu mengambil ginseng kualitas terbaik di atas meja, berbalik dan pergi. Bersambung.